wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, adik-adik yang saya cintai, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah, ketemu lagi di majelis ini, insya Allah menjadikan barokah kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita syukuri karena hidup kita itu sebagai umat Islam atau orang yang beriman, maka sebenarnya rumusnya hanya dua, yaitu syukur dan sabar. Nah, tentunya banyak orang Islam itu mestinya selalu bersyukur apapun keadaannya. Bahkan bagi yang sudah merasakan nikmatnya sebuah musibah pun, itu tetap bersyukur. Jadi di balik yang kita rasakan tidak enak, itu sebenarnya ada hikmah kebaikan yang bisa kita petik. Bahkan sampai ada orang dolim kepada kita pun, kita masih bisa bersyukur. Orang mendolimi kita, itu biasanya kan kita kemudian tarjih ya, innalillah atau istighfar astagfirullah. Tapi bisa juga itu adalah alhamdulillah ketika ada orang mendolimi kita. Alhamdulillahnya bagaimana? Alhamdulillah orang itu yang mendolimi saya, bukan saya yang mendolimi. Jadi dalam kondisi yang kadang-kadang kita tidak enak pun sebenarnya itu adalah kebaikan bagi kita. Dan bahkan ketika kita menemukan suatu situasi, menemui situasi yang tidak mengenakan, itu juga menjadi iktibar bagi kita. Maka kemudian orang yang beriman itu selalu, wasiatnya Umar bin Khattab itu selalu untuk bermuhasabah pada diri kita. Jadi orientasinya ke kita. Kalau ada orang yang misalnya ya, kita menemukan satu keadaan yang tidak mengenakan misalnya, maka kembalikan kepada kita. Ada orang yang tidak baik misalnya, ada orang yang tabiatnya tidak baik. Ada orang yang melakukan kedoliman, maka kemudian kembali ke kita, ngukur kita, muhasabah kita. Jangan-jangan kita juga melakukan seperti itu. Kalau orang melakukan seperti itu, artinya kalau orang itu selalu menghitung-hitung kita sendiri, maka insya Allah kita akan menjadi pribadi yang takwa. Jadi rumusnya orang takwa itu, ngeling-ngeling apike wong liya, melupakan eleke wong liya. Untuk kita sendiri, itu ngiling-ngiling eleke awake dhewe, melupakan baiknya kita. Jadi api awake dhewe iki dilupakan saja. Karena kalau diiling-iling malah beresiko. Sedekah, kita sedekah kok diiling-iling. Ada ayat dari Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kamu membatalkan pahala sedekah karena sebab menyebut-nyebut, ngungkit-ungkit. Jadi kalau berbuat kebaikan, contohnya sedekah tadi, alangkah baiknya kita segera melupakan. Kita dulu pernah sedekah apa, enggak usah diingat-ingat. Kalau diingat-ingat, ada resiko, ada potensi nanti kagol, terus mundat-undat. Nah itu ternyata membatalkan pahala sedekah. Wal adha, kalau adha itu menyakiti. Jadi bersedekah tetapi dengan cara menyakiti, sambil menyakiti. Ya, menyakiti itu bisa berupa fisik, menyakiti itu bisa berupa kehormatan. Sehingga saya itu kalau dengan diskusi dengan teman-teman tuh, misalnya menyantuni orang miskin, fakir miskin, atau anak yatim, itu hendaknya jangan sampai diumumkan yang terlalu banyak. Kalau hanya untuk laporan saja tidak apa-apa ya, artinya laporan itu kan ke orang-orang terbatas. Tapi kalau diumumkan itu sebagaimanapun anak-anak yatim atau fakir miskin itu tetap memiliki kehormatan yang harus dijaga kehormatannya. Walaupun orang duwe apa-apa, itu tetap dijaga kehormatannya. Nah itu banyak sekali Bapak, saudara-saudara, rumus-rumus yang sebenarnya kalau kita amalkan, rumus kehidupan dari
agama itu betul-betul membuat hati kita itu menjadi tentram.